Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep masakan yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali buat kalian yang mau menjadikan ide menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya gampang banget, so kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Choppernya ini aku akan chopper agak kasar ya teman-teman, jangan terlalu lembut kayak biasanya. Kemudian jangan tambahkan air sama sekali biar nanti tuh sambalnya tuh tetap renyah dan bisa tahan lama. Ini aku chop agak kasar, kurang lebih 1-2 menitan aja ya, jangan terlalu lama. Kurang lebih seperti ini ya untuk sambalnya. Kemudian ini aku akan siapkan minyak goreng, ini agak sedikit banyak ya minyaknya. Ini aku akan goreng telur puyuhnya. Ini goreng telur puyuhnya jangan terlalu lama ya teman-teman, sebentar aja biar agak sedikit kecoklatan di bagian luar dari telur puyuhnya. Oke, setelah seperti ini aku akan balik sebentar ya teman-teman. Ini agak lengket ya, tapi nggak apa-apa, ini aku masak sebentar aja. Oke, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan untuk telur puyuhnya. Ini minyak untuk bekas goreng telur puyuhnya jangan dibuang ya teman-teman. Ini lanjut aku masukkan ikan terinya. Ini aku akan goreng ikan terinya sampai kering, jadi nanti itu biar lebih tahan lama untuk sambalnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan ikan terinya. Lanjut, ini aku akan masukkan sambal yang udah aku chopper tadi. Ada cabai keriting hijau, cabai rawit merah, serta cabai keriting merah. Ini aku masukkan semua ya. Oh ya, ada cabai rawit hijau juga ya teman-teman. Tadi ada bawang merah, bawang putih. Ini aku akan tumis sampai sambalnya ini benar-benar matang, jadi nanti tuh biar tidak langu ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan perbumbuannya, ada kaldu jamur, garam, serta gula. Nah, biar aromanya tambah mantul, ini aku tambahkan daun jeruk. Kalau kalian nggak suka daun jeruknya, untuk daun jeruknya kalian bisa skip aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan ikan teri yang udah aku goreng tadi. Kemudian masukkan juga telur puyuhnya. Lalu aduk-aduk sebentar. Jangan lupa koreksi rasa juga ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, penampilannya tuh seperti ini teman-teman. Dan ini terakhir aku akan tambahkan kecap manis biar lebih enak. Atau kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan juga saus tiram ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk sebentar seperti ini, lalu matikan api. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sambal ikan teri puyuh pun siap untuk disajikan.
tambahkan kentang kira-kira 500 gram. Kemudian ini udah aku kupas dan dicuci bersih, lalu aku akan potong kayak gini ya teman-teman. Ini aku potongnya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, biar nanti tuh pas digoreng itu lebih gampang dan lebih cepat. Lanjut, di sini juga udah siapkan satu batang daun seledri, kemudian aku akan iris-iris seperti ini lalu sisihkan ya. Selanjutnya ini aku udah siapkan setengah potong dada ayam, kemudian ini aku akan cincang kasar aja, atau kalau kalian mau di chopper juga boleh ya teman-teman. Setelah seperti itu sisihkan. Lanjut, ini udah aku siapkan bawang merah, bawang putih, kemudian aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar. Setelah itu sisihkan ya. Siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan masukkan bawang merah, bawang putih yang udah aku cincang kasar tadi. Kemudian setelah setengah matang seperti ini aku akan masukkan ayam yang udah dicincang, kemudian tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Setelah itu tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk serta lada. Jangan lupa diaduk ya. Kemudian untuk daging ayamnya aku akan sisihkan. Lanjut, ini aku akan siapkan minyak untuk menggoreng kentangnya ya teman-teman. Bikin berkedel itu agar tidak ambyar, jadi kentangnya itu harus digoreng ya teman-teman, karena kalau digoreng itu bisa mengurangi kadar air di dalam kentangnya. Jadi kalau direbus itu pasti nanti berkedelnya itu akan ambyar. Nah, ini untuk menggoreng kentangnya itu setengah matang aja ya, jangan terlalu kering. Setelah seperti itu angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini kentangnya aku akan haluskan menggunakan cobek aja ya teman-teman, atau kalau kalian lagi mager kalian bisa gunakan chopper untuk menghaluskannya. Ini aku ulek-ulek aja kayak gini sampai kurang lebih itu kentangnya itu agak lembut seperti ini ya teman-teman. Ini yang masih ada sisa sekalian aja aku akan haluskan. Nah, setelah seperti ini aku akan jadikan satu dengan ayam yang udah aku tumis tadi ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk seperti ini. Lanjut, ini aku akan masukkan kuning dari telur ayamnya. Yang bagian putih nanti aku akan gunakan untuk adonan menyelup ya. Kemudian aku akan masukkan daun seledri yang udah aku siapkan di awal tadi, kemudian aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata ya. Ini aku akan bentuk menggunakan tangan aja ya teman-teman, biar lebih gampang. Ini tadi aku udah cuci tangan ya teman-teman. Kurang lebih aku bentuk kayak gini, pipihkan dan aku bentuk agak bulatan kayak gini ya. Setelah seperti itu semuanya tuh selesai kayak gini. Ini jadi sekitar 11 ya teman-teman, lumayan banyak. Dan untuk ukurannya ini aku gunakan ukuran yang sedang. Dan ini putih telurnya aku akan gunakan sebagai bahan pencelupnya seperti ini. Baru setelah dicelupkan ke putih telur, kemudian aku akan masukkan ke dalam minyak panas ya. Masukkan semuanya. Kalau udah agak kering jangan lupa dibalik ya teman-teman. Seperti ini. Ini tuh agak lengket ya tadi.
ulangi juga untuk bagian yang lainnya ya teman-teman, biar tidak gosong nanti. Oke, ini udah kecoklatan dan udah kering di bagian kedua sisinya. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti penampilannya tuh nggak cantik, agak gosong kalau terlalu lama. Karena tadi masih ada sisa, jadi aku akan lanjut untuk menggoreng sisanya tadi ya. Caranya itu sama seperti tadi. Oh ya, kalau kalian menggoreng perkedel, usahakan apinya itu jangan terlalu besar ya teman-teman. Ini aku gunakan api yang agak sedang aja biar tidak cepet gosong, karena tadi kan menggunakan telur. Oke, ini udah agak kecoklatan, lanjut aku akan angkat dan tiriskan. Ini aku jadikan satu aja ya dengan yang tadi karena cuma sedikit. Kemudian aku akan taruh ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Penampilannya tuh cantik banget. Di sini saya sudah menyediakan buncis. Ini untuk buncisnya udah aku buang bagian pangkal dan ujungnya ya teman-teman, dan udah aku cuci bersih. Jadi tinggal aku potong. Untuk memotongnya biar lebih cepat aku gunakan pisau aja ya. Dan ini memotongnya itu nggak terlalu panjang ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Atau kalau kalian mau lebih pendek lagi juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kemudian aku akan sisihkan. Untuk telurnya aku akan ceplok terlebih dulu ya, karena ini untuk porsi yang sedikit jadi aku gunakan 3 telur aja. Tapi kalau kalian mau porsi yang banyak, telurnya bisa kalian banyakin ya teman-teman. Kemudian aku akan kocok lepas dulu. Tidak lupa juga tadi aku udah tambahkan sedikit garam ya teman-teman, maaf videonya ke skip. Dan untuk perbumbuannya aku akan blender aja. Di sini ada cabai rawit merah dan cabai keriting merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Aku akan blender halus aja, atau kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau diiris juga boleh. Kemudian ini aku siapkan air. Kemudian setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan buncis yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Tidak lupa ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng biar warnanya tuh tetap cantik. Aku akan aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku akan masak sampai buncisnya itu setengah matang. Tapi kalau kalian mau yang buncisnya benar-benar empuk, kalian bisa masak lebih lama ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Lanjut, aku akan siapkan wajan dan tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku kocok lepas tadi ya teman-teman. Ini untuk telurnya aku akan orak-arik aja. Tunggu sampai agak sedikit kering ya teman-teman, baru nanti aku akan tiriskan terlebih dulu untuk telurnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bekas wajannya nggak aku ganti ya, ini langsung aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, karena tadi aku tambahkan air ya teman-teman, jadi aku harus menunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya, lalu aku akan masukkan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kalau kalian nggak suka bisa di skip ya. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang biar nanti itu tidak langu.
Lanjut, ini aku akan masukkan bumbu yang udah aku siapkan kan tadi. Ada gula, garam, kaldu jamur. Setelah itu aduk-aduk. Nah, ini untuk sambalnya udah matang ya teman-teman. Oh ya, maaf, lupa tadi ladanya nggak aku kasih ya teman-teman. Lanjut, aku akan masukkan buncis yang udah direbus tadi. Kalau kalian nggak suka buncis, kalian bisa gantikan dengan menggunakan kacang panjang ya teman-teman. Nah, ini aku akan tumis sebentar aja biar bumbunya ini meresap. Lanjut, aku akan masukkan telur yang udah diurak-arik tadi. Kemudian aduk-aduk. Jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Karena tadi buncisnya udah matang dan telurnya juga udah matang. Setelah seperti ini, aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Buat kalian yang nggak suka pedas, untuk versi tidak pedasnya kalian tinggal skip aja untuk percapiannya ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan satu buah onyong atau kalian bisa menyebutnya dengan gambas ya teman-teman. Ini aku akan kupas terlebih dulu. Kalau di tempatku tuh ada dua macam ya untuk onyong atau gambas ini. Yang satunya tuh agak panjang, yang satunya tuh kayak gini. Aku nggak tahu apakah di tempat kalian tuh namanya sama apa enggak ya teman-teman. Kalian silahkan komen di bawah. Nah, kemudian ini aku akan potong karena ini ukurannya tuh lumayan besar dan lebar. Jadi ini aku potong lagi ya teman-teman. Kira-kira menjadi biar lebih kecil lagi ya. Ini aku akan potong menjadi dua bagian lagi. Untuk yang ini sama ya, ulangi sampai semuanya selesai. Kemudian ini aku siapkan satu lonjor daun bawang, kemudian aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini untuk wortelnya udah aku kupas ya teman-teman, karena ini ukurannya agak besar, jadi aku akan iris tipis, lalu nanti aku akan belah lagi menjadi dua bagian ya. Bawang merah, bawang putih ini aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian aku akan tambahkan juga merica, kemudian aku akan haluskan. Ini aku ulek aja ya teman-teman, tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa. Aku akan ulek sampai ini bumbunya itu agak halus, jangan terlalu halus banget ya, sedang aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku udah siapkan 2 butir telur, kemudian aku akan kocok terlebih dulu ya teman-teman. Di sini untuk supnya aku bikin untuk 3 porsi, jadi agak banyakannya ya. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, masukkan telur, kemudian setelah agak kering baru nanti kalian orak-arik ya untuk telurnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tunggu sampai telurnya tuh mateng, baru angkat dan tiriskan ya. Lanjut, ini aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bumbu yang udah aku ulek tadi ya teman-teman. Tumis sampai aromanya itu
sedikit wangi ya, biar nanti kuahnya itu lebih seger dan gurih aromanya. Kemudian tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Ini aku akan tunggu sampai airnya mendidih, karena tadi belum aku tambahkan perbumbuannya. Ini aku tambahkan kaldu jamur, kemudian aku masukkan juga bihunnya, wortel. Kalau kalian suka sayuran, kalian bisa tambahkan sayuran lainnya teman-teman. Kemudian masukkan gambasnya, aduk-aduk. Untuk kuahnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena gambas itu mengeluarkan air, jadi nanti takutnya kebanyakan. Oke, setelah seperti ini tunggu sampai gambasnya itu matang ya teman-teman. Untuk gambasnya itu cepet banget matangnya, jadi kalian tidak perlu masak lama. Kemudian ini untuk selanjutnya aku masukkan telur yang udah diurak-arik tadi dan batang daun bawang. Setelah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan yang terakhir ini aku masukkan daun bawang dan tambahkan juga minyak wijen. Nah, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini kuahnya bening dan seger banget, jadi